Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi dengan saya Bu Siswati, mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12 UTKB. Baiklah, sebelum pembelajaran daring ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita tetap selalu diberi kesehatan dan bisa melakukan segala aktivitas. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa anak-anak untuk mengisi link absen yang sudah Ibu sediakan sebagai bukti bahwa kalian aktif mengikuti pelajaran saya. Kemudian untuk visi misi sekolah, kalian harus selalu ingat supaya sukses, supaya apa yang kalian cita-citakan tercapai. Mari kita bacakan bersama-sama. Visi misi SMK Waitasim unggul, cerdas, mandiri, berhaluan, ahlussunnah wal jamaah. Nah, anak-anak, materi hari ini masih tentang teks cerita sejarah KD 3.40 dan KD 4.40. Nah, kita ikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Kompetensi dasar 3.40 menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. 4.40 menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Tujuan pembelajaran melalui membaca intensif, tanya jawab, dan diskusi tentang teks cerita sejarah, siswa dapat 1. Mengenal kebahasaan cerita sejarah dengan tepat. 2. Mencirikan kebahasaan teks cerita sejarah dengan tepat. 3. Menentukan kebahasaan teks cerita sejarah dengan tepat. 4. Menelaah kebahasaan cerita sejarah dengan tepat. 5. Membangun ringkasan teks cerita sejarah dengan tepat. 6. Membuat teks cerita sejarah dengan memperhatikan kebahasaan dengan tepat. Teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Teks ini bisa bersifat naratif, bisa berupa deskriptif. Struktur teks cerita sejarah. 1. Orientasi merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. 2. Urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang biasanya disampaikan dalam urutan kronologis. 3. Reorientasi berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Bagian ini merupakan tahapan yang bersifat pilihan, artinya boleh saja bagian ini tidak disajikan oleh penulis teks cerita sejarah. Kaidah teks cerita sejarah. 1. Menggunakan tokoh sentral. 2. Menggunakan kata sifat yang menjelaskan frasa nominal. 3. Menggunakan kata benda atau kata ganti tertentu. 4. Menggunakan kata hubung atau konjungsi. 5. Menggunakan kata yang menggambarkan kejadian masa lampau. 6. Menggunakan frasa adverbial. Langkah-langkah menyusun teks cerita sejarah. 1.
menentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. 2. Menetapkan sasaran pembaca. 3. Merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. 4. Membagi peristiwa utama ke dalam bagian awal perkembangan dan akhir cerita. 5. Merinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail peristiwa sebagai pendukung cerita. 6. Menyusun tokoh, perwatakan, latar, dan sudut pandangnya. 7. Memahami EYD dan menerapkan. 8. Menyusun kalimat-kalimat dalam bentuk paragraf. Bagaimana anak-anak untuk materi hari ini? Apakah bisa kalian pahami tentang materi teks cerita sejarah KD 3.40 dan KD 4.40? Dapat Ibu simpulkan, teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Adapun struktur dari teks cerita sejarah ini adalah 1. Orientasi, yang kedua urutan peristiwa, yang ketiga adalah reorientasi. Kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah, yang pertama adalah menggunakan tokoh sentral, yang kedua menggunakan kata sifat, yang ketiga menggunakan kata benda, yang keempat menggunakan kata sambung atau konjungsi, yang kelima menggunakan kata yang menggambarkan masa lampau, yang keenam menggunakan frasa adverbial. Kemudian langkah-langkah untuk menyusun teks cerita sejarah, kalian tentunya menentukan dulu tema dan amanatnya, kemudian menentukan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi, kemudian mengurutkan bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi dari awal hingga akhir. Kemudian kalian tuliskan kerangkanya dan baru mengembangkan kerangka karangan tersebut. Nah, itu tadi kesimpulan dari teks cerita sejarah. Kemudian anak-anak, tugas kalian di rumah adalah 1. Carilah teks cerita sejarah, kemudian tentukan kaidah kebahasaannya. Tugas kedua, kalian susun teks cerita sejarah berdasarkan struktur dan kaidahnya. Nah, itu tugas kalian di rumah. Kemudian untuk minggu depan kalian ulangan harian yang pertama. Jadi persiapkan materinya. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan, yang kedua tentang teks cerita sejarah. Nah, anak-anak, saya akhiri dulu materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.